posisi tangan ketika sedekap, ketika berdiri setelah takbiratul ihram. Mayoritas ulama mereka sepakat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagaimana hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tsumma wada'a yadahul yumna 'ala dhahri kafihil yusra wa ruzri wa sa'id." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas dhahru kafihil yusra, di atas punggung tangan kirinya, wa ruzri, dan telapak tangan, wa sa'id, dan lengan. Jadi seperti ini. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan Ahmad dan An-Nasai. Jadi mayoritas ulama kecuali dalam mazhab Maliki meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian meletakkannya, kedua tangannya di mana? Apakah di bawah dada atau di bawah pusar? Kita lihat pendapat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Jadi agak ke bawah gitu ya. Dari Abi Juhaifah bahwa Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, minas sunnah, termasuk sunnah, yaitu meletakkan punggung tangan kanan di atas punggung tangan kiri, seperti ini ya, nggak sampai ke sa'id gitu ya. Jadi seperti ini. Fi sholah, ketika sholah, tahta surah, di bawah pusar. Jadi meletakkan tangan kanan itu boleh di atas kaf aja kayak gini, boleh di pergelangan kayak gini, boleh di lengan. Yang nggak boleh itu di siku, gitu ya. Itu yang kalau di siku nggak boleh. Kemudian dalam mazhab Maliki ada namanya irsal atau isdal atau meluruskan tangan. Jadi nggak ada sedekap dalam mazhab Maliki, gitu ya. Akhbaroni Muhammad bin Amr bin Atha, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Amr bin Atha, qala, dia berkata, sami'tu Aba Humaid As-Sa'idi, aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi fi asyrati min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatadah. Abu Humaid As-Sa'idi ini berbicara di hadapan 10 para sahabat, yang mana di salah satu mereka ada Abu Qatadah. Kemudian Abu Humaid ini mengatakan, ana a'lamukum bi sholati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku paling tahu di antara kalian tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkata, "Falima, bagaimana?" gitu ya. Bukankah engkau tidak lebih banyak dan tidak lebih lama membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada kita? Kemudian Abu Humaid menjawab, "Iya," gitu ya. Kemudian para sahabat berkata, "Fa'arid, kalau begitu tunjukkanlah bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Humaid menjawab, "Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholat," Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk melaksanakan sholat, yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahu beliau. Summa yukabiru, kemudian takbir, hatta yakira kullu azmin fi maudi'ihi mu'tadilan, sampai kemudian kembali tulang-tulangnya ke tempatnya semula mu'tadilan, lurus gitu ya. Summa yakra, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Di sini nggak disebutkan sedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nggak. Jadi yakira kullu admin fi maudi'ihi, setiap tulang itu kembali ke tempatnya semula, jadi diluruskan tangannya. Ini terdapat dalam Sunan Abi Dawud. Selanjutnya, dalil yang kedua dalam mazhab Maliki adalah tentang hadis tentang musyi'is sholah, tentang orang yang sholatnya jelek, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disahihkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Di hadis musyi'is sholah tersebut, yang ada seorang laki-laki sedang sholat, kemudian sama Rasul Shallallahu alaihi wasallam disuruh mengulanginya 3 kali ya. Kemudian Nabi mengajarkan, idza qumta ila sholah fakabir, jika kamu ingin melaksanakan sholat fakabir, maka takbirlah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Di hadis ini Nabi tidak menjelaskan suruh sedekap gitu. Jadi kalau nggak dijelaskan ya berarti tangannya lurus aja gitu ya, tanpa sedekap. Kemudian dalil yang ketiga dalam madhab Maliki yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Ibrahim dari Abdullah bin Yahya al-Mi'afiri dari Haywah dari Bakar bin Amr, annahu lam yara Aba Umamah yakni Ibnu Sahal. Jadi Bakar bin Amr ini tidak melihat Abu Umamah atau Ibnu Sahal meletakkan kedua tangannya, meletakkan salah satu tangannya di atas tangannya yang lain ketika sholat gitu. Jadi tidak sedekap.
wala ahadan min ahlil Madinah. Begitu juga penduduk Madinah tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, termasuk Lais, Imam Lais bin Sa'ad itu juga mengatakan tentang irsal atau isdal ini. Hatta qadima Syam, sampai datang ke Syam, Faro al-Auza'i, dan melihat Auza'i dan orang-orang Syam ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini terdapat dalam tarikh Abi Zur'ah ad-Dimashqi. Sekarang kita lihat dalam madhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa ketika sedekap meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusar, jadi pas seperti ini gitu ya. Ini hadisnya sama dari Wa'il bin Hujr, sholat itu ma'a Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau meletakkan yadahul yumna ala yadihil yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sodrihi, di atas dada. Di atas dada di sini maksudnya adalah dekat dada, bukan di atas pas gitu ya. Karena ada larangannya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'i'il Fawaid, menyebutkan ruwiya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau naha anit takfir, melarang dari takfir. Apa itu takfir? Yaitu wad'ul yad ala sodar, meletakkan tangan di atas dada banget kayak gini malah nggak boleh gitu ya. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa semakin meletakkan tangan itu semakin ke atas, itu adalah menunjukkan kesombongan. Selanjutnya dalam riwayat Al-Muzani, Imam Al-Muzani, asfala surah biqolilin, jadi meletakkan tangannya itu di bawah pusar sedikit, wa yakrahu an yaja'alahuma ala sodar, dan makruh untuk meletakkan kedua tangan di atas dada persis, itu malah nggak boleh gitu ya, makruh. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud fi Masail li Ahmad wa sami'atuhu su'ila an wad'aihi, dan aku mendengarnya ketika ditanya tentang meletakkan kedua tangan gitu ya, maka dijawab fauqa surah qalilan, di atas pusar sedikit, jadi di atas perut sedikit gitu ya, pusat di atasnya sedikit. Wa in kana tahta surah, kalaupun di bawah surah, di bawah pusar, maka nggak apa-apa. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengarnya mengatakan yakrahu an yakuna wad'il yadaini inda sadr, meletakkan kedua tangan di dada persis itu malah makruh hukumnya. Sama kayak tadi riwayat Al-Muzani tadi ya. Sekarang dalam Syarah Sahihil Muslim karya Imam An-Nawawi menyebutkan wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi, dan meletakkan kedua tangannya di bawah dada, di atas surah, di atas pusar. Wa hadza madhhabunal masyhur, ini adalah yang masyhur dalam madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, wa bihi qalal jumhur, dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Selanjutnya dari Abi Zubair, dia mengatakan amaroni atau an as'ala, aku menyuruh Atta untuk bertanya kepada Sa'id gitu ya, aina takunul yadani fi sholah, di mana meletakkan kedua tangan ketika sholat, di atas pusat atau di bawah pusar gitu ya. Maka Sa'id menjawab fauqa surah, di atas pusar. Kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan wa asahu asaru ruya fi hadzal bab asaru Sa'id bin Jubair, dan asar yang paling sahih dalam bab ini, yaitu meletakkan tangan di atas tangan yang lain, adalah asar dari Sa'id bin Jubair. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra.